Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasulisa Natania. Saya ketua kelompok 6. Di sini saya tidak sendiri, saya beranggotakan 4 orang. Saya Amanda Putri Yuliandini. Saya Naila Lailatul Fitria. Saya Wipi Lestari. Kami mahasiswa setia Nusantara Sangatta, Kalimantan Timur, dengan jurusan akuntansi semester 4. Baik, jadi di sini tugas kami itu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Juwita Aprilia, SNMM, dan kami akan membahas tentang Bank Permata. Baik, saya langsung akan memasuki materi yang pertama yang akan memaparkan tentang sejarah singkat Bank Permata. Jadi PT Bank Permata Tbk ini merupakan bank swasta nasional yang berdiri pada 22 April 1955 sebagai NV Bank Kemakmuran. Bank ini terbentuk dari merger 5 bank bermasalah pasca krisis moneter 1998 berdasarkan program restrukturasi perbankan oleh BPPN. Transformasi besar terjadi pada 2020 ketika Bangkok Bank Thailand mengakuisisi 89,12% saham sehingga Bank Permata menjadi bagian dari jaringan perbankan nasional. Saat ini posisinya sebagai The Challenger Bank yang fokus pada digitalisasi dan layanan nasabah, retail, serta SME. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, visi. Menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi seluruh stakeholder pemangku kepentingan. Misinya, berperan aktif sebagai mitra terpercaya di bidang keuangan, memberikan solusi finansial yang inovatif dan relevan, tumbuh bersama, growing together, nasabah, mitra, dan komunitas. Tujuannya menjadikan hidup lebih bernilai dengan menghadirkan pengalaman perbankan yang nyaman dan aman, berperan sebagai financial intermediary yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara optimal, memberikan nilai positif dan pengalaman terbaik, excellent experience bagi para pemegang saham. Baik, pada tahun 2025, Bank Permata mencatat total aset sebesar Rp268,34 triliun, meningkat dari Rp259,07 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 3,6%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa skala usaha dan aktivitas operasional bank terus berkembang. Kemudian, sebagian besar kewajiban bank berasal dari dana pihak ketiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito yang dihimpun dari masyarakat. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi terhadap Bank Permata sebagai tempat menyimpan dana. Ekuitas Bank Permata mencapai Rp45,85 triliun dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didukung oleh laba yang dihasilkan selama tahun 2025 sehingga memperkuat permodalan dan kemampuan bank dalam menghadapi risiko usaha. Kemudian pada tahun 2025 Bank Permata berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp3,59 triliun. Laba tersebut berasal dari pendapatan bunga bersih sebesar Rp10,02 triliun yang kemudian dikurangi berbagai beban operasional, pajak, dan biaya lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa bank tetap mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Kemudian ada arus kas bank. Permata tahun 2025 ini menunjukkan aktivitas operasional yang sehat dengan menghasilkan kas bersih sebesar Rp4,43 triliun. Meskipun sempat ada penurunan, tapi kondisi likuiditas bank tetap kuat dan stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan karakteristik anggaran Bank Permata. Struktur organisasi TBK dirancang untuk mendukung operasionalnya sebagai bank komersial universal. Dipimpin oleh Direktur Utama. Struktur ini terbagi dalam beberapa direktorat seperti konsumer, wholesale, teknologi, dan syariah yang diawasi oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh Komite Tata Kelola. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran bank berbeda dengan sektor publik karena berorientasi pada laba. Artinya, anggaran disusun untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sumber dana bank berasal dari dana pihak ketiga atau DPK seperti tabungan, giro, dan deposito, serta dari pinjaman atau sumber pendanaan lainnya. Pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham karena mereka merupakan inspektur bank. Selain itu, penyusunan anggaran mengikuti standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku di sektor perbankan. Oleh karena itu, penggunaan dana harus dilakukan secara efisien dan produktif agar profitabilitas bank dapat terus meningkat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Nasulisa Natania. Saya Amanda Putri Yuliandini. Saya Naila Lailatul Fitria. Saya Wipi Lestari. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.